Halo teman-teman, memasuki musim kemarau ini, pompa satelit kita yang pertama itu ternyata airnya kurang banyak teman-teman ya. Jadi tidak lagi mencukupi untuk menyiram durian maupun untuk kebutuhan di rumah dan pondok ya. Karena saat ini kita sudah punya rumah untuk bisa stay di kebun. Dan ternyata pompa yang kita miliki ini kemampuan airnya ini kurang sekali gitu. Jadi mau tidak mau kita terpaksa harus membuat sumur pompa satelit yang baru. Teman-teman, jadi ini adalah titik pompa satelit kita yang pertama. Nah, pada waktu kita membuat pompa satelit ini, kebetulan memang saya waktu itu tidak ada di kebun ya, jadi memang hanya tim kita yang di sana dengan ininya lah ya, jasa pengeborannya begitu. Dan mereka memang tidak menggunakan alat apa-apa gitu ya, jadi memang ya ada sih airnya, tetapi terbukti ya memang kurang, padahal kita sudah menggali sekitar 50 meter loh. Nah, untuk yang kedua ini kita sudah bertemu dengan salah satu penyedia jasa yang bisa memprovide kita untuk mencari air terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan alat. Nah, kalau alat yang dipegang oleh Bapak ini namanya adalah long range system. Ya, ini Pak, bisa dijelasin ini alatnya apa? Nah, ini alatnya full pender atau bahasa kerennya long range system. Oke. Long range system dimana dia mendeteksi berdasarkan frekuensi. Oke. Ini kalau buatan Jermannya ada gear. Oke. Dan ini duplikasinya full pender. Oke. Nah, kita juga ada alat soil mapping. Nanti kelihatan lapisannya yang bagus di mana. Oke. Nah, sekarang kita jalan dari selatan, jalan begini. Nanti dia akan belok. Ya, sini yang kuat. Walaupun saya jalan dari sini, nanti dia beloknya ke sana. Nih, masuk ke sana, kita ikutin. Teman-teman, long range system ini fungsinya atau cara kerjanya adalah mendeteksi lokasi titik air ya, lokasi aliran air ya, dengan cara digenggam dan dia akan berputar ya. Dengan putaran, indikasi putaran itu kita akan diarahkan ke titik mana ya air itu berada ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada perputaran dari alat ini gitu ya. Semakin kencang perputaran alat ini menunjukkan bahwa aliran di bawah di sekitar area yang kita deteksi ini terdapat aliran yang cukup kuat gitu ya, seperti ini. Nah, di sini diperlihatkan oleh bapaknya sepanjang jalan ini memperlihatkan deteksi dari alat ini yang cukup kuat berputar dengan cukup kencang. Jadi sepanjang jalan yang dilewatin ini ya mengindikasikan area yang ada alirannya. Tetapi kalau misalnya pada area tertentu ya, misalnya dia tidak berputar, nah di situ berarti kurang atau indikasi tampungan air ataupun air yang ada dalam tanah itu sangat-sangat sedikit ya. Alat yang kedua yang digunakan adalah ADMT teman-teman. Nah, ini dia nih barangnya, warna kuning ya. Mereknya adalah AGR. Jadi kemarin saya meminta tolong kepada bapaknya, minta tolong dianalisakan bagaimana sih titik sumur satelit saya yang pertama. Karena kan sumur satelit saya yang pertama ini waktu itu tidak pakai alat ya, jadi saya juga nggak tahu metodenya, masih metode konvensional tradisional begitu, tidak pakai alat apa-apa, tahu aja di situ titiknya. Tapi ya menurut saya tidak maksimal dan terbukti ya airnya ketika musim kemarau ya kurang gitu. Nah, jadi saya coba minta tolong dianalisakan oleh bapaknya bagaimana sih
kondisinya sebenarnya, apakah menurut alat AGR ini sebenarnya ada titik air yang cukup, titik air yang baik di situ. Nah, ini kita lihat ya, mereka menggunakan grid ya, jadi seperti kasih jarak-jarak begitu untuk nanti diukurkan. Nah, alat AGR ini hasilnya itu langsung nanti bisa terkoneksi via handphone, jadi koneksinya dengan Bluetooth ya teman-teman ya. Jadi nanti maaf nih kalau penjelasan saya kurang pas ya, tapi artinya saya mau menerangkan bahwa dengan adanya kombinasi dua alat ini, Pool Finder dengan AGR ini, sebenarnya ini jauh lebih baik dalam menemukan titik air yang terbaik yang ada di lahan kita ya. Jadi saya sih rekomendasi ya teman-teman ya, kalau teman-teman baru mau akan membuka kebun dan mau membuat sumur satelit, mungkin bisa menggunakan jasa pengeboran yang memiliki kedua alat ini. Jadi kita tidak bolak-balik ngebor, jangan seperti saya teman-temannya. Jadi saya ini ngebor sampai 2 kali dan tentu biayanya jadi 2 kali lipat gitu kan. Nah, sementara tentu namanya biaya kan harusnya bisa kita hemat ya. Seandainya saya dari awal sudah kenal gitu ya, bahwa ada supplier lah ya yang bisa, atau jasa pengeboran yang bisa mendetek air dengan alat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi pengukuran dengan AGR ini nanti akan langsung nih bisa dilihat nih di via handphone ya. Jadi akan terlihat lapisan-lapisannya, di mana titik-titiknya. Nah, kemudian mereka akan merekomendasikan di titik mana sebaiknya kita melakukan pengeboran begitu. Nah, di tempat saya ini akhirnya ditentukan sebuah titik nantinya, dan menurut Bapak ini itu hasilnya pasti jauh lebih baik gitu ya dibanding dengan titik sumur satelit saya yang pertama. Jadi kalau menurut alat AGR, di titik pompa satelit saya yang pertama itu sebenarnya nggak ada air teman-teman ya, menurut AGR-nya. Artinya bukan di situ harusnya titik terbaik, artinya air itu kurang sebenarnya di situ ya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi inilah inspirasi ya bagi teman-teman yang memang akan mengebor ya, untuk akan membuat sumur satelit. Mungkin bisa menggunakan vendor-vendor yang bisa memberikan arahan dengan alat seperti ini. Menurut saya sih bisa lebih dipercaya ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi berdasarkan pengukuran dengan dua alat tadi, Pool Finder dan juga AGR tadi, maka diputuskan di titik inilah kita akan membuat pompa satelit yang baru. Sementara di titik ini sudah ada tanaman porang, jadi terpaksa porangnya kita pindah teman-temannya. Yang penting kita bisa mendapatkan sumber air yang baik. Nah, seiring dengan kita membuat pompa yang baru, kita juga mempersiapkan kolam teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa kita ada satu tandon yang 1000 liter, tetapi itu tidak cukup teman-temannya. Jadi kita putuskan kita membangun kolam untuk persiapan musim kemarau ini ya, dan juga untuk ke depan, karena nanti yang dari tandon itu untuk keperluan rumah ya, jadi pondok, karena kebetulan kita ada 2 rumah di sini. Nah, ini adalah prosesnya teman-teman ya. Kalau tadi di depan itu ada denah yang teman-teman lihat, itu adalah seperti desainnya bagaimana membuat kolam. Nah, ini kita proses menggali, kemudian tadi sudah menggali, kemudian kita sudah proses pembangunan ini ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah bak tampungan yang kami buat. Ukurannya sekitar 3 kali 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Nah, bak ini kita perlukan tampungan yang agak besar untuk memenuhi kebutuhan di musim kemarau ya. Jadi kami memang sudah mempersiapkan tampungan yang agak lebih besar dari cor-coran beton ya. Nah, kita lihat ini di dalamnya seperti ini. Kita perkuat dengan besi tulangan juga gitu kawan-kawan ya. Setelah diplester nanti baru diaci. Nah, di dalam kolam ikan ini juga, kolam ini juga kita akan pelihara ikan
ya, ikan sebagai sambilan ya, atau tanpa hiburan lah. Nah, di sini kita lihat ada satu pondok di belakang ini ya, di depannya ini. Jadi kita harapkan air hujan nanti jatuh ke dalam kolam ini ya, untuk memanfaatkan air hujan yang turun untuk mengisi kebutuhan air di pondok kami ini, di kebun kami ini. Meskipun di situ ada tandon ya, kawan-kawan. Nah, ini untuk kebutuhan rumah sebenarnya, atau kebutuhan pondok yang utama ya. Karena tempat pondok utama ini membutuhkan juga banyak kebutuhan air ya. Nah, untuk yang penyiraman air kebun ya, kita harapkan dari tampungan reservoir dari semen ini ya, dari dinding bata semen ini. Diikuti terus teman-teman ya. Nah, ini kedalamannya 2 meter. Nah, di situ ada pipa. Jadi kira-kira Kang, kapan selesainya? Ini Ya, ini di videoin ya. ini paling kena 4 harian lagi lah. Oke. Ya. Halo teman-teman, ini adalah lanjutan dari pekerjaan bak tampungan air kita. Nah, bapaknya lagi mengerjakan acian ya. Setelah diaci agak diamplas sedikit ya, supaya permukaannya lebih halus ya. Diamplas dengan menggunakan semacam kain basah lah, seperti itu gitu. Proses pembuatan bak atau kolam kita ini sudah lebih dulu kita lakukan teman-teman ya. Jadi kita pastikan semuanya selesai, sudah baik begitu, baru kita melakukan atau mencari yang bisa melakukan bor untuk sumur satelit kita yang kedua ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk mereview pengeboran sumur bor kita yang kedua, sumur satelit kita yang kedua. Nah, teman-teman, di sini kami membuat sumur bor yang kedua ya. Nah, sumur bor ini kami buat untuk mengantisipasi musim kemarau ya. Karena sekarang di bulan April, tanggal 1 Mei ya. Makanya kami membuatkan sumur bor yang baru. Kedalamannya sekitar 40 meter lebih ya, sekitar mungkin sampai 50 meter. Memang namanya pohon durian sangat-sangat membutuhkan pasokan air yang cukup ya, untuk mengantisipasi kekurangan pada musim kemarau. Maka kita buatkan satu tampungan air lagi. Nah, kebetulan kemarin waktu dideteksi lokasi mata airnya dengan ada alat yang cukup bagus ya, diputuskan daerah di titik yang kami bor ini airnya cukup banyak ya, sehingga kita lakukan pengeboran di tempat ini. Nah, ini saya bisa perlihatkan tampungan air yang sudah kita buat. Nah, ini sebenarnya sudah bisa digunakan karena
usia pembuatannya kurang lebih sekitar 2 minggu lewat ya, sudah hampir 3 minggu. Nah, di sini juga kita membuatkan satu bangunan permanen ya teman-teman. Bangunan permanen ini jadi semacam rumah jaga ya, rumah yang kita buatkan ini untuk orang nanti yang akan tinggal di kebun kita. Nah, ini lagi proses pembuatannya. Diharapkan dalam 2 minggu atau 3 minggu lagi bangunan ini bisa jadi teman-teman. Jadi nanti di sini, sebelumnya di situ ada pondok kayu ya, yang kita bongkar dan akhirnya kita buatkan bangunan yang lebih permanen ya. Ini bersebelahan dengan pondok merah yang sudah jadi. Pondok merah ini tempat kami berlibur. Dan di belakang sana adalah dapurnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bahaya kalau nggak dipegang Pak, jatuh itu ya. Iya Pak. Jatuh itu rugi besar, itu harus gali semua. Ini alatnya rakit sendiri atau beli Pak? Oh beli. Yang di atasnya juga itu beli ya Pak? Atau satu pasang semua gitu ya? Jadi 1 minggu berapa kali, sebulan berapa order biasanya? Penuh terus? Hah? Ini alat motornya yang ada di atas. Ini pipa 2 inci. Ini pipa 2 inci ya? Ada satu torennya.
Di Bepom kami. Tadi kenapa diangkat ya Kang ya? Karena matabor. Oh, matabor, ganti matabor. Kan mengarang ke tadi buka. Biasanya ganti matabor per kedalaman berapa? Di 20 meter. Oh. Ya kan, saya orang ini sih. Lama. Jalan kedua ya senang lah. Ayo kan. Berminta dong. Oh, berminta bagi sih. Ini sih. Tunggu ya. Ini untuk lagi. Mas, kita tinggal kalau cekelan malah ngabu. Salah dia salah marah. Itu tuh. Ya teman-teman, ini prosesnya ya, mereka melakukan pengeboran, pipanya dimasukin satu demi satu, dan ini di tempat saya ini finalnya itu memakai 11 pipa. Ya, jadi nantinya si pompa ini dipasang di kedalaman 45 meter ya. Jadi ini prosesnya teman-teman ya. Dan sempat berjalan dengan lancar sebenarnya, tapi kemudian pompanya masalah gitu ya, berhenti karena ternyata ada akar-akar bambu yang nyangkut di pompanya seperti ini. Akhirnya harus dibongkar lagi, dinaikkan dulu. Ngebor di daerah rumpun bambu, jadi banyak ini nih nyangkut akar bambu, jadi nyangkut di kipasnya nih, tambah lagi tegangannya ngedrop ini. Dengan dibantu Pak Mahdi. Corona si berbagai pakai masker. Pakai masker ya. Masak nasi? Iya. Iya, ngedropan. Harusnya berapa, Pak? 220. Oh, itu ngaruh ya? Iya, jadi dia nggak ada ini tenaga. Beda daya. Daya itu terdiri volt ampere. Volt ampere itu 220 kali ampere berapa gitu. Jadi kadang orang nggak tahu nyalahinnya pompa aja gitu. Padahal dia tegangan. Sekarang tegangan 219 ya, 220 aja normal gitu. Saya nyalakan nih 192 ngedrop dia, tegangannya kurang. Ini 190, 200 minimal 200 lah ya. Ini 188. Pak Made keluar nggak airnya? Oh, jadi harusnya untuk pompa ini harus 220 ya, Pak? 220. Kalau dia 187 gini, apa efeknya ke pompa, Pak? Dia nggak ada tenaga. Oh, nggak ada tenaga buat ngeluarin air ya? Kayak mobil kan 12 volt. Kalau aki habis cuma ada 10 volt dia nggak bisa nyala kan? Iya. Oh, gitu ya. Ini namanya apa nih, Pak, alat yang kuning? Kalau ini tang ampere. Apa? Tang ampere. Tang ampere. Tang ampere bisa mengukur tegangan DC, AC, ohm. Oh. Ini 190 volt aja. Nyala. Kurang bagus ini. Daya beda.
daya itu mau di loss juga ini drop gitu. Jadi ini apa masalahnya kira-kira di mana, Pak? Karena mungkin terlalu jauh kabel ke sini. Dia kan dia antarnya jauh ya. Jadi Oh, dari kita ngambil dari titik sono ya. Oh, oke. dan masak nih ya, masak jalan ya. Masak nasi, iya lagi jalan. Masak nasi pompa udah. Coba ya. Coba. Coba dulu. Jadi nantinya Di kalau situ, dia di situ dia ya. makanya ada mampet sedikit aja itunya tuh. 199. Ah, 200 masih oke nih. Oke. Minimal 200 lah, aman. 200. Jadi kalau nggak ada aktivitas ngapa-ngapain hanya pompa doang nyala gitu ya. Mungkin kabel ininya jaringannya kecil atau dari sananya harus dicek sih. Dari sumber itu ngedrop nggak? Kalau ngedrop susah, solusinya pakai stapol. Stapol itu Oh, kita stabilkan ya. stabilkan. Stabilizer gitu ya, Pak? Stabilizer. Oh, oke. Yang biasa di Tapi stapol PVC. ukuran berapa tuh? Ya mungkin kebutuhan di sini anggaplah lebih bilang 5.000-an. 5.000 watt anggaplah dia mungkin efektifnya mungkin kalau produk Cina 60-70% gitu kan. Oh, gitu juga ya. Banyak kok di Bukalapak paling sekitar 2,5 jutaan stapol itu. Cari aja merek Matsunaga. Oke, Pak. Jadi biar alat elektronik apa awet juga. Ya. Nah, kalau ini dia nggak ada dikit nyelap kan tadi tuh banyak akar bambu. Nggak kuat dia. Jadi nggak kuat lagi dia nggak ngangkat. kuat gitu. Pompanya gara-gara ada sedikit masuk akar bambu itu bambu gitu. langsung lemas dia gitu loh, paham? Nah, teman-teman, setelah dibantu diperbaiki ya oleh timnya, akhirnya pompanya bisa berjalan kembali. Jadi pompanya itu kemarin diberikan seperti kain ya untuk menghalangi akar-akar bambu itu masuk ya. Jadi setelah disetting sedemikian rupa, pompanya berjalan dengan baik ya. Jadi kita sudah mulai mengisi kolam ini untuk persiapan musim kemarau nanti. Nah, teman-teman, ini dulu mungkin yang bisa kami sharing dalam video kali ini. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan berencana ya, yang akan berencana untuk mengebor air atau membuat sumur satelit mungkin di kebunnya. Mungkin bisa mencari jasa layanan yang bisa mencari titik air dengan menggunakan kombinasi dua alat ini ya. Itu nampaknya lebih pasti, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti video kami kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.